Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10B kita lanjutkan pembahasan kitab takrib kita sampai bab qirad. Qirad itu bagi hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu suatu fasal. Walil qiradi, dan itu bagi akad qirad. Walil qiradi, dan itu bagi akad qirad. Arba'atu syara'ita, bermula ada 4 beberapa syarat. Arba'atu syara'ita, bermula ada 4 beberapa syarat. Ayakuna, bahwasanya ada apa qirad. Ayakuna, bahwasanya ada apa qirad. Ada itu ala nadin, atas mata uang. Ala nadin, atas mata uang. Ala nadin, atas mata uang. Jadi transaksi qirad, akad qirad itu pertama harus berdasarkan mata uang yang berlaku. Kalau di Indonesia berarti mata uangnya apa? Rupiah. Minad darahima, berupa dirham. Minad darahima, berupa dirham. Wad dananiro, dan dinar. Kalau dulu ya mata uangnya bisa dirham atau di dinar, mata uang emas atau mata uang perak. Kalau sekarang rupiah ya. Wad dananiro, dan dinar. Wad dananiro, dan dinar. Wa ayyadana, dan bahwa memberi izin. Wa ayyadana, dan bahwa memberi izin siapa Rabbul mali, pemilik harta. Pemilik harta itu yang punya modal. Siapa Rabbul mali, pemilik harta atau pemilik modal. Lil amili, kepada amil atau orang yang bekerja. Lil amili, kepada amil atau pekerja. Fit tasarrufi, di dalam tasarruf atau menggunakan modal. Fit tasarrufi, di dalam tasarruf atau menggunakan modal. Mutlakon, secara mutlak. Mutlakon, secara mutlak. Karena qirad ini adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan orang yang menggunakan modal itu untuk usaha. Maka syarat yang kedua adalah pemilik modal itu atau pemilik harta itu memberi izin kepada pekerja untuk menggunakan modalnya itu untuk usaha secara mutlak. Terserah mau digunakan untuk usaha apa. Au fima, atau di dalam apa-apa. Au fima, atau di dalam apa-apa. La yang qati'u, yang tidak terputus. La yang qati'u, yang tidak terputus. Apa wujuduhu, wujudnya ma. Apa wujuduhu, wujudnya ma. Apa wujuduhu, wujudnya ma. Ghaliban, menurut keumumannya. Ghaliban, menurut keumumannya.
Jadi pemilik modal itu harus memberi izin kepada pekerja yang menjalankan modalnya itu secara mutlak, atau memberi izin di dalam apa-apa yang memang banyak ditemukan, usaha yang memang gampang dilakukan. Jangan umpamanya membatasi usaha yang sulit. Nah, jadi tidak boleh. Jadi si pemilik modal itu harus memberi izin kepada pekerjanya untuk menjalankan usahanya secara mutlak, atau menjalankan usaha dalam hal-hal yang memang gampang ditemukan, gampang diwujudkan. Ya. Kemudian wa ay yashtarito, dan bahwa mensyaratkan siapa robbul mal atau pemilik modal. Wa yashtarito, dan bahwa mensyaratkan siapa robbul mal atau pemilik modal. Pemilik modal. Lahu kepada amil yang menjalankan usaha, lahu kepada amil atau pekerja. Lahu kepada amil atau pekerja. Lahu kepada amil atau pekerja. Juz'an akan bagian. Juz'an akan bagian. Juz'an akan bagian. Ma'luman, yang diketahui. Ma'luman, yang diketahui. Minar ribhi, dari keuntungan. Minar ribhi, dari keuntungan. Jadi si pemilik modal itu harus mensyaratkan kepada si pekerjanya itu yang menjalankan modalnya itu, mensyaratkan keuntungan, bagi keuntungannya berapa persen. Nanti kamu dapat keuntungan, maka 30% buat kamu. Itu yang menetapkan adalah pemilik modal. Kemudian wa alla yuqaddaru, dan tidak ditetapkan. Wa alla yuqaddaru, dan tidak ditetapkan apa kirot, apa akad kirot. Ulangi ya. Wa alla yuqaddaru, dan tidak dibatasi apa akad kirot bimuddatin, dengan waktu. Wa alla yuqaddaru, dan tidak dibatasi apa kirot bimuddatin, dengan waktu. Jadi umpamanya saya ini pemilik modal, bilang kepada yang akan menjalankan modalnya itu atau amilnya, ini saya akad kirotkan modal ini kepada kamu selama 1 tahun umpamanya. Nah itu tidak boleh. Jadi tidak dibatasi dengan waktu. Berarti usaha terus menerus sampai mungkin nanti si pemilik modal membatalkan. Udah cukup umpamanya, saya tidak bisa melanjutkan lagi, atau ada masalah yang menyebabkan tidak bisa dilanjutkan. Tetapi dalam akadnya tidak dibatasi dengan waktu. Kemudian wala domana, dan tidak ada menanggung resiko. Wala domana, dan tidak ada menanggung resiko. Alal amili, atas pekerja. Alal amili, atas pekerja.
alal amili atas pekerja illa bi'udwanin kecuali disebabkan karena unsur permusuhan. Illa bi'udwanin kecuali disebabkan unsur permusuhan. Kalau umpamanya ada kerugian, ada kerusakan dalam menjalankan usahanya itu si pekerjanya tidak wajib mengganti kecuali memang ada unsur permusuhan atau kesengajaan, ya, sengaja ingin menghancurkan usahanya umpamanya, maka wajib si pekerjanya itu yang mengganti kerugiannya. Kalau tidak ada unsur kerugian, umpamanya unsur kecelakaan atau musibah, kebakaran tiba-tiba tempat usahanya, maka itu tidak menjadi tanggung jawab pekerja. Berarti tanggung jawab pemilik modal. Wa idza hasala, dan apabila diperoleh hasil atau diperoleh apa ribhun keuntungan, wa khusranun dan kerugian, Jubbiro maka ditutup apa al khusranu kerugian, jubbiro maka ditutup apa al khusranu kerugian, birribhi dengan keuntungan, Jadi kalau ada dalam usahanya itu ada keuntungan, ada kerugian, itu nanti dikalkulasikan. Kerugiannya ditutup dengan keuntungan. Ada sisa enggak? Kalau ada sisa ya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itu saja ya untuk hari ini. Kalian siap baca satu-satu. Persiapan 5 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.